materi mengenai terkait aljabar relasional. Kalau tadi kita sudah belajar dua operator, yaitu operator select dan operator project ya. Dua-duanya operator tadi itu memotong, baik memotong baris maupun memotong kolom. Nah, operator yang satu ini kebalikannya, yaitu nambahkan ya, union. Jadi union di sini itu dilakukan dari satu relasi gitu ya, kemudian ditambahkan datanya dari relasi yang lain menggunakan operator aljabar relasional tertentu. Nah, definisinya secara umum seperti ini. Ada misalnya ada dua relasi R dan relasi S, kemudian kita gunakan operator union di sini. Nah, di mana tuple atau baris-baris data yang ada di dalam R dan S ini, jadi tuple-nya itu adalah anggota dari R ya, tuple-tuple hasilnya di sini nanti. Jadi tuple-nya itu mula-mula adalah anggota dari R dan atau T itu anggota dari S. Nah, seperti itu. Nah, cuman ini di sini operator union ini ketika kita lakukan operasinya itu ada syaratnya. Yang pertama, R dan S gitu ya. Jadi relasi yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus punya ariti atau cacah kolom atau atribut yang sama. Jadi misalnya kalau R ini punya dua atribut atau dua kolom, S itu juga harus punya kolom yang sama jumlahnya. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus ada 2 atribut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya ketika kita akan menggunakan operator union itu adalah atributnya itu harus kompatibel. Artinya kalau misalnya di sini ya, misalnya di sini A ini misalnya char. Kemudian B dari relasi R ini di sini ini char, kemudian di sini number gitu ya. Maka di relasi S itu juga harus ada 2 kolom yang A-nya ini sama dengan A di sini tipenya, yaitu sama-sama char. Kemudian B di sini, kalau di sini number, di sini juga harus number. Seperti itu syaratnya. Nah, kemudian cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya ya ini salah satunya nih. Seperti ini. Jadi kita akan menggabungkan dua notasi aljabar relasional. Nah, ini bacanya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Ini cara bacanya tahu ya. Kita melakukan selection dari relasi section, kemudian kita potong barisnya dengan cara memfilter. Kita ambil sectionnya ini yang semesternya itu fall dan tahun ajarannya 2009. Nah, kemudian kita gabungkan, kita unionkan ini ya. Ini kan ada hasilnya nih nanti nih. Ini kita select, kemudian kita project, kita ambil course ID-nya gitu ya. Ini nanti akan ada hasilnya ini ya, ada hasil data yang di sini dia menghasilkan sebuah data atau beberapa data. Nah, di sini kita gabungkan dengan ini, karena aljabar ekspresi aljabar relasional ini pasti juga akan menghasilkan suatu data atau kumpulan data. Nah, kumpulan data ini dan ini itu nanti diunionkan. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, yang dimaksud kompatibel di sini ya, ya, teman-teman lihat di sini. Yang di project di sini ya, adalah atribut atau kolom course ID, di sini course ID. Jadi dua-duanya ini sudah kompatibel. Jadi kalau ini nanti ada data keluar dari sini, ini ada data keluar dari sini juga, kemudian diunionkan, itu sudah kompatibel. Ini untuk satu atribut. Kemudian kalau di sini kita lihat contohnya, ini ya, kita lihat contohnya. Union di sini, ini ada 3 data di sini. Kemudian di sini ada 2 data ini ya. Kemudian kalau kita unionkan harusnya ada berapa data? Harusnya ada 5 data gitu ya kalau kita unionkan ya. Nah, tapi di sini ternyata cuma ada 4. Nah, ini kembali lagi ke prinsip tadi yang di atas tadi. Yang pada video sebelumnya, kalau teman-teman sudah lihat video sebelumnya pasti tahu ya, bahwa
kalau ada data yang sama gitu ya, data yang sama, data yang berulang begitu ya, data yang berulang itu akan ditampilkan hanya satu kali saja. Nah, seperti itu. Oke, itu mengenai operator union. Kemudian ada operator yang mungkin bisa dibilang kebalikan dari union. Kebalikan dari union adalah set difference. Jadi kita mencari yang sama ya, mencari yang sama kemudian diambil, dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu. Ini juga hampir sama sebenarnya secara teori dengan yang union tadi. Jadi R dan S itu harus punya cacah kolom yang sama, cacah atribut yang sama, jumlah atribut yang sama. Kemudian di sini atribut dari R dan S itu harus punya domain yang kompatibel dua-duanya. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Kalau lihat contoh biasanya langsung paham. Kemudian kalau kita punya relasi R di sini yang isinya seperti ini, kemudian kita punya relasi S di sini. Hasil dari R set different S itu adalah seperti ini. Jadi relasi R ini ditampilkan, kemudian dari relasi R ini mana sih ada baris yang sama dari relasi S. Nah, mana ada yang sama? Nah, ini alpha 2 ini. Alpha 2 ini ketika dia sama ada di relasi S, maka yang di relasi apa namanya ini ekspresi aljabar relasional yang ini hasilnya akan seperti itu. Nah, kemudian kalau ini kan nggak ketemu ya, beta 3 ini nggak ketemu di sini, jadi hasilnya yang terhadap baris yang ini tidak akan berpengaruh. Selanjutnya dari aljabar relasional, operator ini kita kenal dengan nama Cartesian product. Dinamakan Cartesian product karena hasil dari Cartesian product ini adalah hasil atau jumlah data atau jumlah baris yang dihasilkan dari operator ini merupakan jumlahnya itu akan ada sebanyak jumlah data yang ada di R dikalikan dengan yang ada di S. Misalnya R ini ada 5 buah baris data, 5 baris data, yang di S ini ada 2 data. Ketika kita lakukan operasi Cartesian product terhadap R dengan S, ini data yang dihasilkan akan ada sebanyak 10 buah data, seperti itu. Notasi umumnya seperti ini. Jadi misalkan aja tupel-tupel yang ada di R ini disimbolkan dengan T, kemudian tupel yang ada di S itu disimbolkan dengan Q, seperti itu. Diasumsikan hasil seperti ini tadi itu ketika tidak ada data yang sama yang ada di R dan S. Jadi kalau misalnya ini 5 ini 2 itu ya, kalau kita kalikan itu jumlah 10, itu asumsinya jika tidak ada data yang sama di antara R dan S gitu. Jadi kalau kita lakukan set intersection antara R dengan S gitu ya, itu nggak ada yang sama. Nah, itu atau himpunan kosong ya, himpunan kosong. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat contoh ya. Nah, misalnya ini nih, saya punya relasi R dan di sini ada relasi S. Syarat kolom yang terlibat yang ada dari relasi yang terlibat itu kolomnya tidak harus sama. Kita lihat di sini di relasi R ini ada 2 kolom, kemudian di relasi S ini ada 3 kolom gitu ya. Ini nggak harus sama, ini boleh dilakukan operasi Cartesian product. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di sini ada 2 misalnya ya, di relasi R ini ada 2 data, 2 baris data. Di sini ada 4 baris data, maka hasil perkalian antara atau Cartesian product antara R dengan S itu pastilah ada 8. Begitu ya. Paling tidak ada 8. Nah, kecuali kalau misalnya ada data yang sama gitu.
itu nanti pasti kurang dari 8, tapi maksimal pasti 8 karena ini 2, ini 4. Kalau kita perhatikan ya, uh, inti dari Cartesian product itu adalah setiap baris data yang ada di relasi R itu pasti akan punya pasangan terhadap semua data yang ada di relasi S. Coba perhatikan ini. Alpha 1. Alpha 1 itu pasti punya relasi atau punya pasangan di relasi S nih. A1 berpasangan dengan alpha 10A nih ya, A1 alpha 10A, A1 kemudian ini di bawahnya beta 10A, kemudian alpha 1 di sini berhubungan dengan beta 20B, A1 gitu ya. A1 apa ini? Theta ya. Theta 10B. Simbol gamma ya ternyata ya, simbol gamma. Oke, hal yang sama juga terjadi dengan ini ya, baris data yang ini di B ini dia pasti akan punya pasangan di relasi S terhadap semua baris data yang ada di sini. Nah, itu juga sebaliknya. Contoh dari Cartesian product di sini ada sebuah relasi ya, hasil dari Cartesian product antara R dengan S. Nah, kenapa hasil ini saya katakan sebagai relasi? Nah, karena apapun operator yang dijalankan, jadi apapun hasil operasi yang ada itu akan dianggap sebuah relasi. Bahkan ini sendiri pun itu adalah relasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi operator terhadap operasi terhadap sebuah relasi itu nantinya juga akan menghasilkan relasi. Nah, maka di sini kalau kita lihat ini ada select terhadap ini, kan yang ada dalam kurung ini kan seharusnya relasi ya. Nah, tetapi di sini karena R di Cartesian product kan dengan S ini adalah sebuah relasi, maka ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lakukan select. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini Cartesian product antara R dengan S itu ya, kita lakukan select gitu ya. Selectnya apa? Select tadi apa? Select itu untuk motong baris atau memfilter baris. Jadi di sini ketika kita sudah Cartesian product kan, kita cari pasangan masing-masing pasangan R dengan S, kemudian kita akan cari nilai A itu yang sama dengan C. A itu kan asalnya kalau di sini kita lihat itu dari relasi R, kemudian C ini dari relasi S. Oke. Nah, kita lihat ini hasilnya seperti ini. R dikali S ini hasil relasinya. Kemudian ini filternya. Kita cari nilai A yang sama dengan C. Coba kita lihat di sini. Ini alfa sama ya, ambil. Jadi baris ini ambil taruh sini. Kemudian ini alfa beta nggak sama, tidak diambil. Ini alfa beta beda, buang. Alfa gamma beda. Ini beta alfa beda, buang. Ini beta sama ya. Nah, maka B beta 2 beta 10A ini kita masukkan ke dalam sini. Yang terakhir adalah ini ya, beta ini sama ini, maka kita masukkan ke sini. Nah, itulah hasil dari Cartesian product antara R dengan S yang kemudian pada bagian akhir kita lakukan select gitu ya. Select dengan kondisinya apa? Kondisinya A sama dengan C. Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita mau tulis menjadi lebih detail seperti ini sebenarnya. Kita tulis seperti ini R dot A gitu ya. Kemudian di sini kita tulis S dot C. Nah, ini kalau mau lebih detail lagi. Tapi ketika karena ini kolom-kolomnya nggak ada yang sama, maka penulisan seperti ini nggak masalah. Nanti akan ada masalah, akan mulai timbul masalah kalau misalnya di sini kolom B, di sini juga ada kolom B, gitu. Nah, itu akan mulai jadi masalah. Nah, kalau model seperti ini boleh, syaratnya itu tadi, syaratnya tidak ada kolom dengan nama yang sama. Kalau ada kolom dengan nama yang sama ya berarti kita harus tulis detail tadi seperti ini. Lanjut ke
notasi aljabar relasional yang berikutnya ada operator namanya rename. Nah, operator rename ini diwakili oleh huruf rho. Ini huruf Yunani ya, huruf Yunani rho terhadap X. Ini operator ini gunanya untuk melakukan rename dari ekspresi aljabar relasional tertentu. Jadi misalnya ada ekspresi ini panjang gitu ya, bla 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 bla, kita ingin merename kolom-kolom hasil dari ekspresi aljabar relasional ini, kita bisa menggunakan operator ini, rename ini. Tapi biasanya jarang ini kita pakai ya. Ini jarang kita pakai. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh-contoh query yang selanjutnya. Ini apa ini kira-kira? Ada yang bisa kasih tahu kira-kira apa? Ini bacanya dari dalam ya. Yang paling bagus kita baca dari dalam kemudian baru keluar. Di sini kita lihat ada operasi Cartesian product antara instructor dan teaches. Kemudian dari sini itu akan difilter ya, di mana kondisinya itu adalah instructor ID sama dengan teaches.id. Kemudian dari sini gitu ya, dari operasi ini gitu ya, kemudian kita filter lagi dengan kita filter yang nama departemennya adalah fisika. Baru kita kemudian di akhir kita ambil project, kita lakukan proyeksi terhadap ini ya, hasil yang ini ya, seperti itu. Nah, yang seperti ini itu bisa kita lakukan alternatif dengan begini. Nah, jadi kalau di sini departemen name ini di sini ya, di ini dilakukan setelah ini filter ini, tapi di sini kita balik, itu nggak masalah. Atau mungkin ada yang punya ide yang lain, misalnya ini kita kasih dalam satu operator aja bisa nggak? Kira-kira aja nih, misalnya ini kita kasih n gitu ya, n gitu, kemudian gini. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Coba teman-teman pikirkan, kira-kira dengan cara seperti ini hasilnya sama nggak dengan yang seperti ini? Kira-kira aja. Oke, seperti itu. Ini formal definitionnya kita bisa lewati. Ini contoh-contoh yang lain, misalnya kita ini mau tampilkan data pinjaman gitu ya, yang di atas $1.200 ya, di atas $1.200. Jadi kita lakukan select terhadap relasi loan, kemudian kita lakukan filter di mana amount-nya itu lebih besar daripada 1.200 gitu. Nah, kalau ini sudah dapat yang total kreditnya itu lebih dari 1.200. Nah, di sini kita lakukan proyeksi. Kita ambil loan number-nya aja. Oke. Nah, kalau ini apa kira-kira? Nah, coba. Sudah dapat apa kira-kira? Ya, simpen jawabannya ya. Oke, ini yang lain. Ya, kurang lebih hampir sama ya kayak contoh yang ada di sini nih. Nah, cermati cara untuk membacanya itu dari yang paling dalam kemudian ke yang paling luar. Kalau ini borrower di cross join di cross product, Cartesian product kan dengan borrower dengan loan, kemudian apa ini di filter ya, hampir sama lah. Oke.